Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Martial Dao Great Emperor. Chapter 4591 You Trash is too weak. Biarkan Yu Cui menerobos dunia kuasi abadi. Begitu Luo Xiu mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Kalau tidak salah, ada juga beberapa orang di dunia seni bela diri multidimensi yang berniat membiarkanmu menerobos keabadian semu untuk membunuhku, kan? Luo Xiu melanjutkan dengan nada tidak setuju. Jadi aku memberimu kesempatan ini untuk menerobos dunia kuasi abadi, dan setelah kau menerobos, aku akan menghancurkan semua ilusimu. Kalimat inilah tujuan sebenarnya Luo Xiu. Jika aku tidak membiarkanmu menerobos dunia kuasi abadi dan membunuhmu sebelum kau menerobosnya, kau mungkin tidak akan bersedia menerimanya. Begitu pula dengan seni bela diri multidimensi. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Aku memberimu kesempatan. Lalu aku menghajarmu sampai mati dan menghancurkan semua harapan dan pikiranmu. Menurut Luo Xiu, ini adalah penghancuran yang sesungguhnya dan menyeluruh, penghancuran yang menyeluruh. Kamu benar-benar sombong. Yuli berdiri di seberangnya, dengan ekspresi yang sangat muram. Dalam kata-kata Luo Xiu, ini memberinya kesempatan. Namun bagi Yu, seorang jenius yang sombong dan angkuh, ia menganggap ini sebagai penghinaan. Meskipun kupikir aku bisa membunuhmu tanpa perlu menembus dunia yang hampir abadi, aku tak berniat memberimu kesempatan. Ini kematianmu sendiri. Yu mencibir dan berkata, mungkin kau berencana untuk menyerangku secara diam-diam saat aku menerobos, kalau begitu kau bisa mencobanya. Bagimu, mati di tangan Kuan Wangu mungkin membuat kematianmu lebih mulia. Kamu terlalu banyak bicara. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, aku memberimu kesempatan, jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau tidak, jika aku bertindak, kau tidak akan bisa menghentikanku. Bagi Luo Xiu saat ini, dia tidak lagi berencana untuk bertahan di dunia seni bela diri. Ketika ia mengambil tindakan terhadap Zui Wangu, beberapa kartu asnya juga terlihat oleh orang-orang kuat dari keluarga Wuzu. Kartu as tersebut tidak lagi disembunyikan, jadi tidak perlu lagi menyembunyikannya. Di samping itu, membunuh seseorang di puncak alam tanpa awal adalah rekornya sebelumnya. Dia ingin membunuh seorang kuasa eternal untuk lebih membuktikan bakatnya, potensinya, dan nilainya. Lihat, aku bahkan belum di alam awal, tapi aku bisa membunuh kuasa eternity. Adakah yang punya bakat dan potensi lebih besar dariku? Saya juga bisa membuat teknik rahasia dan sebagainya. Bukankah nilai saya cukup jelas? Atau, keluarga leluhur bela diri Anda memilih untuk mendukung seni bela diri primitif dan sepenuhnya menghancurkan atau mengusir seni bela diri multidimensi? Atau, aku, Luo Xiu, akan pergi dari sini, mengambil kejayaan sebagai monster yang tak tertandingi, dan pergi ke Taiji, dunia yang dikabarkan paling damai di antara 5 alam, untuk menemukan perkembangan dan jalan keluar lainnya. Meskipun Renwu telah mengurus beberapa hal, selama dia, Luo Xiu, dapat membuktikan bahwa dirinya lebih berharga, para ahli Taiji dan keluarga Taisu dari Taiji juga akan bersedia membayar harga dan sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan mereka. Hargai dirimu sendiri. Ini adalah rencana Luo Xiu. Ini juga tujuan aksinya kali ini. Kalau tujuannya hanya untuk menjatuhkan reputasi seni bela diri multidimensi, dan hanya untuk menghajar Yu sampai mati, dia tidak perlu bicara omong kosong seperti itu, dia tinggal membunuhnya dan selesai. Upaya ekstra itu tentu ada artinya. Aku akan mewujudkannya untukmu. Yu tidak impulsif. Tanpa ragu, ia mengambil sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya di depan semua orang. Dia ingin menerobos kuasi keabadian. Pada saat yang sama, dia juga menatap Luo Xiu untuk mencegah pihak lain melakukan serangan diam-diam ketika dia menerobos. Dia tidak bisa memberi Luo Xiu kesempatan ini. Ledakan. Setelah meminum ramuan itu, efeknya sangat terasa. Lagi pula, Yu hanya selangkah lagi untuk menerobos alam kuasi abadi. 3 rune bakat muncul. Dengan terobosan di ranah, ketiga rune bakat tersebut juga ditingkatkan. Kemampuan bakat menjadi lebih kuat, dan tekad jiwa menjadi lebih kuat. Luo Xiu tidak melakukan serangan diam-diam. Dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap tanpa ekspresi. Sikap yang acuh tak acuh. Hal ini membuat Yu semakin marah, merasa Luo Xiu meremehkannya. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu juga tampak bingung. Luo Xiu benar-benar tidak bergerak, menyaksikan Yuli menerobos hampir selamanya. Setelah beberapa saat, aura terobosan dalam tubuh Yu berangsur-angsur mereda ke dalam tubuhnya, dan situasi kembali tenang. Luo Xiu berkata dengan tenang, sepertinya terobosannya sudah selesai. Apa kau ingin aku memberimu lebih banyak waktu untuk menenangkan diri? Anda
Menderita kematian? Yu benar-benar kesal. Sosoknya bergerak cepat dan menghilang dari tempatnya. Saat dia mengambil tindakan, Luo Xiu juga bergerak. Jelaslah Luo Xiu yang melakukannya. Namun kecepatannya lebih cepat dari Yu. Ledakan. Luo Xiu membentuk segel tinju dengan tangannya, meninju keluar, dan kekosongan pun runtuh. Sebilah pedang dewa muncul di tangan Yu. Itu adalah senjata dewa yang hampir abadi. Ia meraung dan pedang itu bersinar ke langit. Alam semi-abadi tidak lebih dari ini, Luo Xiu mencibir. Bergema dengan suara gemuruh yang keras. Sosok Luo Xiu tetap tidak bergerak, berdiri di tempat. Di sisi berlawanan, Yu Fei terbang mundur, darah menyembur dari kedua lengannya, terutama tangan kanannya yang memegang pedang dewa yang terus menetes. Terakhir kali dia berhadapan dengan Zu Eternal, Luo Xiu masih perlu menggunakan pedang Nirvana Wu untuk bertanding. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang Nirvana, tetapi mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri untuk bersaing, karena dibandingkan dengan terakhir kali, kekuatan tempurnya kali ini telah meningkat pesat. Dengan metode fusi rahasia, ia telah mencapai tingkat kelima alam Taiyuan. Meskipun ia hanya menggabungkan 5 pintu rahasia menjadi satu, di antara 5 pintu rahasianya, ia mengintegrasikan kekuatan 26 pintu rahasia. Sedangkan untuk Yuji, itu hanya 10 pintu rahasia yang digabungkan menjadi satu. Keduanya adalah dunia yang berbeda. Jadi, kekuatan ledakan pintu rahasia tubuh fisik Luo Xiu saat ini, pada level kelima alam Ether Yuan, sebanding dengan kuasa Eternity. Bahkan jika orang lain telah mempraktikkan seni leluhur bela diri, mereka pasti tidak akan sekuat dia, karena mereka tidak akan pernah memiliki fondasi yang begitu mengerikan. Yu tak percaya dan menatap telapak tangannya dengan tatapan kosong. Dengar, aku membiarkanmu menerobos, tapi kau tetap bukan tandinganku. Jadi, kau tahu betapa baiknya aku padamu, kan? Kalau aku tidak memberimu kesempatan untuk menerobos, kau pasti sudah kubunuh dengan jurus ini tadi. Omong kosong. 2 kata terakhir adalah sampah. Mata Rang Yu merah. Ia tak percaya ada jarak sebesar itu antara dirinya dan Luo Xiu. Ia tak bisa menerimanya. Chapter 4592 Death of Yu. Apa yang Yu pikirkan? Luo Xiu terlalu malas untuk peduli, karena saat ini ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Selama ia bahagia, itulah yang terpenting. Bagaimana dengan Yu? Hanya orang yang sudah mati. Ketika pihak lain setuju untuk melawannya sampai mati, di mata Luo Xiu, dia hanyalah orang mati. Perlukah ia peduli dengan apa yang dipikirkan orang yang sudah meninggal? Perlukah ia peduli apakah orang yang sudah meninggal akan merasa kesal, marah, atau terhina? Aku tidak peduli padamu. Ambil satu langkah. Kecepatan Luo Xiu benar-benar terlalu cepat. Tubuh fisiknya pada dasarnya kuat dan mengerikan, dan jumlah pintu rahasia yang telah dibukanya menuju tubuh fisik itu sangat mengejutkan. Dia baru saja mengumpulkan kekuatannya, tetapi sebelum serangan itu dilancarkan, kekosongan di depannya meledak dan hancur. Yu dipukuli lagi hingga muntah darah dan terlempar mundur. Ia sama sekali bukan tandingan musuh dan tidak punya kemampuan untuk melawan. Luo Xiu. Yuji meraung marah, menjejalkan ramuan ke dalam mulutnya, dan menggigitnya keras-keras hingga hancur. Kali ini saya minum pil rahasia. Dengan paksa merangsang potensi pintu rahasia tubuh dan meletus dengan kekuatan yang jauh melampaui batasnya sendiri, meskipun akan mengalami serangan balik yang mengerikan, pada saat ini, bagaimana Yuji bisa peduli dengan hal lain? Meski hatiku penuh dengan keengganan. Namun Yuji harus mengakui bahwa dia memandang rendah dirinya sendiri dan memandang rendah Luo Xiu. Kekuatan Luo Xiu berkali-kali lipat lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Bahkan jika dia menelan pil rahasia itu saat ini, dia bahkan tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Luo Xiu. Kau sudah kehilangan keyakinan bahwa kau harus menang. Beraninya orang tak berguna sepertimu menyebut dirimu jenius. Lebih baik mati. Hidup hanya membuang-buang sumber daya dan udara. Luo Xiu tidak menggunakan senjata apapun. Karena Yu tidak layak membiarkannya menggunakan pedang Nirvana milik Wu. Dan tubuh fisiknya sebanding dengan senjata ajaib yang kuat. Ledakan. Raungan lain terdengar. Bahkan setelah meminum pil pintu rahasia, Yu masih belum bisa bersaing dengan Luo Xiu secara langsung. Dia berteriak dan berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi setiap kali dia menyerbu ke depan, Luo Xiu meninju dan menendangnya hingga dia muntah darah. Tidak. Ini tidak mungkin. Yu masih berteriak dan meraung, keputusasaan tumbuh di hatinya. Bukan hanya Yu cuy. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang dan tidak percaya. Bertarung di dunia Ethereum hampir selamanya. Ini hanyalah sebuah legenda.
Sekalipun Yu baru saja menerobos dunia kuasi abadi, bagaimanapun juga, dunia itu tetaplah dunia kuasi abadi. Selain itu, Yuji sendiri jenius. Dia baru saja mencapai Kuaso Eternal, dan seharusnya memiliki kekuatan tempur sekitar Kuaso Eternal level 2. Namun Luo Xiu dapat menekan dan mengalahkannya. Efek yang sangat menekan. Ini berarti kekuatan tempur Luo Xiu setidaknya telah mencapai level kelima kuasi abadi. Setelah wilayah Taiyuan, setiap wilayah dibagi menjadi 9 wilayah. Kekuatan tempur tingkat kelima kuasi abadi setara dengan tahap kuasi abadi pertengahan, dan jauh lebih kuat daripada tahap kuasi abadi pertengahan biasa. Dengan lebih dari 300 pintu rahasia fisik terbuka, apakah alam Taiyuan memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Hari ini, semua orang menyaksikan betapa mengerikannya Luo Xiu, lagi pula, dia hanya berada di alam Taiyuan. Dalam catatan sejarah Balai Dunia Bela Diri, tak seorang pun pernah membuka begitu banyak pintu rahasia tubuh fisik, dan tak seorang pun memiliki landasan kultivasi yang sekuat dan semenakutkan Luo Xiu. Meskipun tingkat kultivasinya sangat rendah. Tetapi apakah itu alam Taichu, alam Taixi, atau alam Taiyuan, fondasi yang telah ia letakkan di tiap alam bahkan telah melampaui keadaan orang-orang kuat di alam tertinggi saat mereka masih muda. Setidaknya tidak ada yang lain. Bahkan saat leluhur bela diri tertinggi masih muda dan berada di alam Taiyuan, dia tidak pernah memiliki kekuatan yang begitu hebat. Pergilah ke neraka. Yu masih berteriak. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan manik hitam, mencoba mengaktifkannya. Ini adalah harta karun rahasia. Begitu diaktifkan, ia dapat langsung meledak dengan hantaman yang sebanding dengan tahap akhir kehidupan kuasi abadi. Ini adalah kartu truf terakhir yang dimilikinya. Biasanya, tidak diperbolehkan meminjam kekuatan eksternal semacam ini dalam kompetisi. Tapi dia hampir dipukuli sampai mati oleh Luo Xiu, bagaimana mungkin dia peduli saat ini? Sekalipun dia melanggar peraturan, asalkan dia bisa membunuh Luo Xiu, asalkan dia bisa bertahan hidup, tidak peduli hukuman apa yang diterimanya, dia akan terima nasibnya. Terlebih lagi, selama Luo Xiu dapat terbunuh, dia akan menjadi pahlawan dalam garis keturunan seni bela diri multidimensi, dan para tetua alam abadi dari seni bela diri multidimensi pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Yu berpikir dengan baik, tapi beginilah masalahnya. Kenyataannya kejam. Dia tidak sempat mengaktifkan kekuatan harta rahasia manik hitam itu. Dampak mengerikan dari kekuatan jiwa, seolah-olah diringkas menjadi pedang suci, langsung menembus bagian tengah alisnya dan menembus ke kedalaman kesadaran jiwanya. Pukulan itu sungguh mengerikan. Karena Luo Xiu menggunakan rahasia seni bela diri asli, memadatkan 8 jenis kemampuan bawaan jiwa, dan memberkati kekuatan lebih dari 100 pintu rahasia lautan kesadaran. Meskipun Yuji telah mencapai alam kuasi keabadian, jumlah pintu rahasia lautan kesadaran yang telah dibukanya tidak melebihi 50. Klik. Seseorang mendengar suara tulang patah, yang merupakan suara tengkorak Yu retak, suara lautan kesadaran retak. Alisnya terangkat. Seluruh kepala orang itu terpental ke belakang, darah berceceran. Berhenti. Guru Yu, Gesue, meraung dengan mata terbelalak. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak memperhatikannya. Kekuatan mengerikan mengembun di antara telapak tangannya dan menyelimuti Yumin. Gesue, aku membunuh orang, apakah kau berani menghentikanku? Pertarungan hidup dan mati. Begitu banyak orang yang hadir untuk menyaksikannya. Siapapun yang berani menghentikannya, secara terang-terangan melanggar peraturan. Sekalipun dia berada di alam abadi, dia tidak akan berani melakukan hal itu. Belum lagi. Gesue belum mencapai alam abadi, tetapi hanya berada di level semi alam abadi. Hanya saja, ia dapat menunjukkan kekuatannya di sini dengan mengandalkan statusnya sebagai murid langsung Tuan Yao. Bang! Dengan sekali hentakan telapak tangan, tubuh Yu hancur berkeping-keping, tak ada tulang tersisa, jiwa dan raganya hancur total. Terlalu lemah. Luo Xiu melangkah maju di udara, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan manik hitam itu jatuh ke tangannya. Ia mencibir, sebuah harta karun rahasia yang berisi serangan dari tahap akhir alam semi abadi. Di tangan orang lemah sepertimu, kau bahkan tak bisa menginspirasiku di hadapanku. Yu sudah mati. Terobosan dalam kultivasi menuju kondisi semi abadi seharusnya menjadi momen semangat tinggi, tetapi hanya dalam beberapa saat setelah terobosan, Luo Xiu benar-benar hancur, dipukuli sampai mati, dan hancur berkeping-keping. Luo Xiu menatap Gesue, yang matanya semerah darah, lalu berkata dengan tenang, apakah ada jenius yang lebih kuat dalam seni bela diri multidimensi? Bukankah ini sampah jeniusmu yang paling kuat? Jika ya,
Berapa tahun yang telah terbuang sia-sia dalam seni bela diri multidimensi? Luo Xiu Gesui hampir menjadi gila. Ada suara di hatinya yang terus berteriak, dia harus membunuh Luo Xiu, dia harus membunuh bajingan ini. Karena bakat yang ditunjukkan Luo Xiu sangat mengerikan. Dan semakin baik dan kuat dia, semakin besar kemungkinan dia akan mati. Seni bela diri multidimensi tidak akan pernah menoleransi munculnya seorang jenius mengerikan dalam seni bela diri primitif. Bahkan dalam garis keturunan seni bela diri primitif di mana para jenius dan orang kuat muncul dalam jumlah besar, tidak pernah ada jenius monster seperti itu sejak zaman kuno. Tak peduli seberapa marahnya musuh atau seberapa bergejolaknya niat membunuhnya, Luo Xiu tidak peduli lagi. Lagi pula, dia akan pergi, jadi dia tidak perlu memikirkan hal ini. Bagi siapapun yang ingin berurusan dengannya saat dia pergi, datang saja dan cobalah. Jika saja aku, Luo Xiu, dapat dibunuh olehmu dengan mudah. Saya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini? Chapter 4593 Hongzhan's Strength. Daripada di arena pertarungan, Luo Xiu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat seperti itu, hanya dia yang bisa tertawa dan senyum di wajahnya. Di mata para pengikut dan pakar berbagai seni bela diri itu, Qi Guoguo diejek, diolok-olok, dan dipermalukan. Itu seperti mengatakan, begini, kalian di dunia bela diri multidimensi mengaku jenius dan sangat bangga. Aku memintanya untuk menerobos hampir selamanya, tapi dia malah dipukuli sampai mati. Dasar sampah. Aku tahu kalian tidak yakin. Malahan, aku juga penasaran. Yang lemah seharusnya takut pada yang kuat. Aku jelas lebih kuat dari kalian, tapi kalian yang lemah ini masih saja ingin memprovokasiku. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah, seolah-olah dia menyesali sesuatu. Ayo kita lakukan, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Ini juga pertarungan hidup dan mati. Selama belum memasuki periode semi-abadi, datanglah dan bertarunglah. Aku, Luo Xiu, akan menerima semuanya. Bagaimana? Luo Xiu, jangan terlalu sombong. Seseorang mendengus dingin. Dasar jalang berisik. Luo Xiu melirik dingin. Kau lemah, apa hakmu untuk menghakimiku? Hanya berdasarkan kultivasimu di tahap tengah alam abadi, beranikah kau maju dan bertarung? Kalau tidak berani, diam saja dan berlututlah. Banyak orang tidak dapat menahan napas ketika mendengar kalimat ini. Itulah tahap tengah dari alam kuasi abadi. Orang yang dimarahi dan dipermalukan oleh Luo Xiu adalah seorang master tingkat kelima alam kuasi abadi. Ia adalah anggota silsilah seni bela diri multidimensi. Ia adalah seorang jenius di usia paruh baya dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tokoh penting sebagai tetua di alam abadi. Namun, menghadapi ejekan dan penghinaan Luo Xiu, master yang berada di tahap tengah alam semi-abadi ini menggertakkan giginya dan matanya berlumuran darah. Ia tidak berani naik ke panggung. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Melihat Luo Xiu begitu percaya diri, dia merasa tidak yakin. Kalau bukan pertarungan hidup dan mati, dia pasti sudah naik tahta sejak lama. Kalaupun tidak bisa mengalahkannya, paling-paling dia hanya akan kehilangan satu orang. Tapi kalau menang, dia akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan muka garis keturunan seni bela diri multidimensi. Tuan Xiao. Sang maestro bela diri multidimensi menggertakkan giginya dan menatap Luo Xiu. Luo Xiu, karena kau begitu sombong, mengapa kau perlu membatasi kultivasimu hanya di tahap tengah alam semi-abadi? Beranikah kau bertarung di tahap akhir alam semi-abadi? Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Para penonton yang hadir tampak aneh. Tetua seni bela diri multidimensi, tetua bermartabat di alam abadi, apakah kamu begitu tidak tahu malu? Tuan Xiao tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Luo Xiu dengan tajam. Bagaimanapun, wajah seni bela diri multidimensi telah sepenuhnya digosok dan digosok di bawah telapak kaki Luo Xiu. Jadi jika demikian halnya, jika Anda terus-menerus kehilangan muka, hasilnya akan tetap sama saja. Tetapi bagaimana jika Luo Xiu setuju? Kalau dia orangnya pemarah, terlalu percaya diri, dan berani melawan orang yang sudah berada di tahap akhir alam kuasi abadi, pasti ada orang kuat di kubu bela diri multidimensi yang akan beraksi untuk membunuhnya. Bahkan Tuan Xiao ingin bermain secara langsung. Tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika Luo Xiu pingsan lagi, dia pasti tidak akan bertarung melawan alam abadi. Hahaha. Pada saat ini, seseorang tertawa. Tatapan semua orang langsung beralih dari Luo Xiu dan menatap pria yang tertawa itu. Meskipun seni bela diri multidimensi itu memalukan, fondasinya tetap kuat. Ada banyak murid di aula,
dan tidak ada yang ingin menyinggungnya. Tertawa seperti ini saat ini jelas seperti menabur garam pada luka dan akan membuat orang yang memiliki banyak seni bela diri menyimpan dendam. Ketika melihat orang ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Karena orang yang tertawa adalah Hong Zhan. Hong Zhan adalah murid Renwu, dan dia adalah murid tertua. Kultivasinya selalu berada di puncak alam semi-abadi. Selama ini, Hong Zhan memberi kesan kepada orang-orang sebagai orang yang tidak suka berbicara atau menonjolkan diri. Chen Feng telah mengambil tindakan berkali-kali dan mencapai ketenaran besar. Hal yang sama berlaku untuk Luo Xiu, termasuk Hong Yun yang sering mendapat tantangan dari orang lain. Hanya Hong Zhan ini yang tetap diam, bahkan orang yang paling tidak memiliki rasa keberadaan dalam garis keturunan seni bela diri asli. Orang yang rendah hati. Mengapa hal ini tiba-tiba menjadi begitu menonjol saat ini? Hong Zhan, kenapa kau tertawa? Tuan Xiao mengalihkan pandangannya dengan tatapan dingin dan muram. Hong Zhan tidak mengatakan apa-apa. Dia tertawa keras dan melangkah ke udara, datang ke arena kompetisi, dan berdiri di samping Luo Xiu. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menepuk bahu Luo Xiu, lalu berbalik dan menatap Tuan Xiao. Tuan Xiao, saya ingat tingkat kultivasi Anda berada di tingkat ke-8 alam abadi, kan? Terus kenapa? Apa yang ingin kau lakukan? Wajah Tuan Xiao pucat pasi, dan ia merasakan firasat buruk di hatinya. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir sungguh mengejutkan bahwa kau, seorang manusia kuat di tingkat ke-8 alam abadi, bisa begitu tak tahu malu. Hong Zhan menggelengkan kepala dan melanjutkan, adik junior hanya berada di ranah Taiyuan. Meskipun dia monster, masih agak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan lawan di tahap akhir ranah semi-abadi. Bagaimana kalau begini? Dengan kultivasiku yang berada di puncak alam abadi, aku akan bertarung hidup mati denganmu, seorang lelaki tua di tingkat ke-8 alam abadi. Beranikah kau maju? Jangan khawatir, aku benar-benar berada di puncak alam abadi. Aku belum menembus level pertama alam abadi. Kau mungkin tidak akan mati dihajar olehku. Apa-apaan? Semua orang meledak. Berita besar. Apakah orang-orang dari seni bela diri primitif ini benar-benar gila? Luo Xiu juga terkejut. Ia juga tidak menyangka kalau kakak senior yang biasanya ramah itu tiba-tiba berdiri dan mulai berdebat dengan orang-orang dari seni bela diri multidimensi. Tuan Xiao tidak mengatakan apapun. Dan kebisuannya membuat situasi makin memanas, dan ekspresi beberapa murid berbagai ilmu bela diri pun berubah. Seorang penatua dari garis keturunan seni bela diri multidimensi, seorang pria kuat di alam abadi tingkat ke-8, sebenarnya tidak berani menghadapi puncak alam kuasi abadi dari garis keturunan seni bela diri asli. Ternyata menjadi, apakah seni bela diri multidimensi begitu lemah? Karena saya sangat lemah, mengapa saya harus bergabung dengan seni bela diri multidimensi dan menjadi murid seni bela diri multidimensi? Yang terkuat bukanlah seni bela diri multidimensi sama sekali, tapi seni bela diri primitif. Tidak apa-apa jika dia bukan seorang jenius. Semua jenius yang lebih percaya diri penuh dengan kerinduan di hati mereka saat ini. Jika aku juga bergabung dengan seni bela diri primitif, bisakah aku menjadi sekuat Luo Xiu? Setidaknya sejauh ini, setiap orang dalam seni bela diri primitif adalah orang kuat yang dapat bertarung lintas tingkatan. Bahkan Hong Yun yang paling lemah pun dapat melampaui 2 atau 3 level. Meskipun peringkat Hong Yun di daftar talenta teratas belum tinggi, ini murni akibat tekanan. Tanpa pengaruh faktor-faktor ini, Hong Yun pasti sudah lama masuk daftar talenta teratas dan menjadi terkenal. Tuan Xiao, ini membosankan bagimu. Jika kau tidak mau bertarung denganku, kurasa seni bela diri multidimensi tidak perlu ada. Kau bisa keluar dari sistem seni bela diri multidimensi, kata Hong Zhan sambil mendesah. Segera setelah pernyataan ini keluar, ekspresi Tuan Xiao dan yang lainnya tiba-tiba berubah karena terkejut. Karena kalimat ini terlalu kejam. Seni bela diri multidimensi adalah cabang dari seni bela diri multidimensi. Seni bela diri ini berada di istana dunia seni bela diri dan berakar di sini. Seni bela diri asli juga merupakan cabang dari seni bela diri asli, tetapi seni bela diri asli telah menurun selama bertahun-tahun yang tak berujung, dan hanya garis keturunan seni bela diri asli yang tersisa. Tapi Dual Tao berbeda. Dual Tao saat ini sangat makmur. Jika mereka dihapus dari daftar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Namun, Tuan Xiao masih belum berani membuat keputusan ini. Tak satu pun dari orang-orang ini dari seni bela diri primitif dapat disimpulkan menggunakan akal sehat. Chen Feng, alam abadi membunuh orang untuk selamanya. Luo Xiu, alam Taiyuan membunuh puncak alam Wuxi. Jadi jika itu tubuh Hong Zhan,
apakah mungkin untuk membunuh alam abadi di alam abadi? Tanpa kepercayaan diri ini, bagaimana mungkin Hongzan, yang biasanya rendah hati, berani tampil dengan penuh semangat? Dia tidak mempercayainya. Tetapi saya tidak berani mencobanya. Chapter 4594 Luo Xiu Must Die. Tak seorang pun menduga bahwa masalah ini makin memanas. Ini telah berkembang menjadi pertarungan hidup dan mati antara orang-orang kuat di alam abadi. Meskipun Hongzan tidak berada di alam abadi, ia masih berada di alam kuasi abadi. Tetapi tidak adakah yang menyangka bahwa kekuatan tempur kakak tertua dari garis keturunan bela diri asli ini akan lebih lemah daripada alam abadi? Sungguh lelucon internasional. Dia akan bertarung hidup mati dengan orang kuat tingkat 8 alam abadi. Siapa yang berani bilang dia tidak sekuat alam abadi? Tepat ketika semua orang terdiam, termasuk si tua Xiao yang pendiam dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, Luo Xiu tiba-tiba menarik lengan baju Hongzan dan berkata, "Saudaraku, jangan impulsif. Menurut aturan yang ditetapkan oleh keluarga Wuzu harus setuju sebelum alam abadi dapat bertarung. Aku tahu kakak laki-lakiku ingin melampiaskan amarahnya kepadaku dan Hong Yun, tapi aturan keluarga Wuzu tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, orang lain akan menertawakan garis keturunan seni bela diri asli kita." Kata-kata Luo Xiu tampaknya membujuk Hongzan. Tetapi sebenarnya itu adalah kritik terselubung, karena banyak hal yang dilakukan oleh seni bela diri multidimensi berada di luar aturan. Mendengar ini, Hongzan tak kuasa menahan diri untuk menepuk dahinya sambil tersenyum getir. "Lihatlah ingatanku, aturan memang tak bisa dilanggar begitu saja." "Maaf, Tuan Xiao, aku tadi impulsif, tak usah dipikirkan." "Jangan pedulikan pamanmu." Tuan Xiao sangat marah sampai ingin muntah darah. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Hongzan jelas tidak bercanda barusan. Mengenai diamnya Tuan Xiao, Hongzan tidak peduli. Ia menepuk bahu Luo Xiu lagi dan berjalan keluar arena dengan tenang. Namun, Tuan Xiao tidak mengatakan apapun. Tetua lain dari seni bela diri multidimensi berteriak dengan marah, "Hongzan, bolehkah lelucon seperti itu dibuat sembarangan? Kau memprovokasi dan mempermalukan silsilah seni bela diri multidimensi kami." Langkah kaki Hongzan terhenti sejenak. Lalu ia menoleh ke arah tetua yang sedang berbicara. "Apa yang kau katakan agak serius, dan kultivasimu tidak sebaik Tuan Xiao. Apa kau ingin melawanku? Hongzan, kau akan membayar harganya untuk ini. Aku akan mengingatmu." Suaranya jatuh. Hongzan tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama bertahun-tahun dia bertahan, dan dia juga orang yang paling toleran dalam garis keturunan seni bela diri asli. Dia telah menunggu hari di mana segalanya akan berakhir. Namun, jelas bahwa hari ini sulit untuk dinantikan. Seni bela diri multidimensi semakin memburuk, dan semakin memengaruhi batasnya. Untuk Hongzan, dia memiliki sedikit kerabat di dunia ini, dan Hong Yun adalah anak angkatnya. Selain Hong Yun, orang yang paling ia sayangi adalah sesama saudara juniornya, Chen Feng dulu, dan Luo Xiu kemudian. Sebagai kakak tertua, dia masih sangat menyayangi kedua adiknya. Chen Feng biasa berkelahi dengan orang lain, dan dia tidak menganggapnya terlalu serius. Tetapi sejak Luo Xiu datang, banyak hal terjadi satu demi satu. Pertama, Chen Feng terluka parah, dan akhirnya dia harus pergi bersama Wu Lao. Master Ren Wu jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang ingin dia lindungi adalah putra angkatnya Hong Yun dan adik laki-lakinya Luo Xiu. "Mengapa kau harus memaksa orang jujur untuk membunuh?" Hongzan mendesah dalam hatinya. "Jika kamu bisa..." Ia ingin menjadi orang jujur seumur hidupnya, menjelajahi misteri jalan kultivasi, dan menjalani hidup bebas. Inilah impiannya. Sayangnya, kecuali jika semua musuhnya dibasmi, kehidupan yang diimpikannya akan selalu sangat jauh. Karena tidak ada seorang pun yang melanjutkan bermain. Lelucon ini pun berakhir di sini. Orang-orang dari garis keturunan seni bela diri multidimensi pergi di bawah kepemimpinan Xiao Lao dan lainnya. Di hati Xiao Lao dan yang lainnya, semua kebencian tertuju pada Luo Xiu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Meskipun waktu mereka berhubungan dengan Luo Xiu tidak lama, kebencian mereka terhadap Luo Xiu bahkan melampaui kebencian mereka terhadap Ren Wu. Luo Xiu harus mati? Itulah gemuruh dan kemarahan di hati mereka. Semut alam Taiyuan hampir menumbangkan seluruh garis keturunan seni bela diri multidimensi, membuat banyak ahli alam Wangu tidak dapat mengangkat kepala dan menjadi bahan tertawaan. Segera, berita itu menyebar. Semua orang tahu nama Luo Xiu. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia persilatan saja, melainkan juga di 5 alam yang lain.
Hanya di 5 alam, di dunia 5 dimensi tingkat bawah, Luo Xiu masih belum dikenal luas. Lagi pula, selain 5 alam, dunia 5 dimensi tingkat bawah juga bersentuhan dengan beberapa berita di level ini. Tentu saja, ada juga beberapa kultivator di dunia 5 dimensi yang berkultivasi ke alam abadi dengan sistem tradisional dan mendengar beberapa berita. Monster dari alam Taiyuan telah mengalahkan alam kuasi abadi dengan sangat cepat. Bakat seperti itu sungguh mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Jika monster seperti itu menurunkan level dan datang ke dunia 5 dimensi tingkat rendah, ia mungkin dapat menyapu alam kuasi abadi. Pada saat yang sama, malam itu, seseorang dari keluarga Wuzu datang ke kuil Tao kecil tempat seni bela diri asli berada. Orang yang datang adalah Wu Dazu sendiri. Jangan khawatir ada yang menyakitimu. Selama kamu berada di dunia persilatan, selama kamu berada di aula ini, keluarga Wuzu akan menjamin keselamatanmu. Wu Dazu membuat janji secara langsung, dan orang biasa tidak memenuhi syarat sama sekali. Tapi Luo Xiu melakukannya. Rupanya, beberapa hal yang dikatakan Luo Xiu kepada Wu Wei telah disampaikan kepada Wu Dazu melalui Wu Wei. Terima kasih, Senior. Luo Xiu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tanpa mengatakan apapun lagi. Leluhur Agung Wu mendesah. Dia menepuk bahu Luo Xiu, menatapnya dalam-dalam, berbalik dan pergi. Satu berita telah sampai ke tangan garis keturunan seni bela diri multidimensi. Pesan-pesan ini datang dari saluran lain dari berbagai jalur. Tao yang multidimensi bukan hanya sekedar seni bela diri yang multidimensi. Di sisi lain alam dewa terdapat silsilah seni bela diri multidimensi. Isi pesan tersebut kemungkinan besar berarti bahwa perilaku Luo Xiu bukan sekadar provokasi bagi silsilah seni bela diri multidimensi, tetapi telah meningkat menjadi provokasi bagi seluruh seni bela diri multidimensi. Satu silsilah dapat mengirimkan para ahli muda terbaik untuk datang dan melawan Luo Xiu demi menyelamatkan situasi ini. Bukan hanya satu garis keturunan dari banyak Shinto. Fraksi-fraksi lain pun silih berganti menyampaikan pendapatnya, semuanya dengan maksud yang sama. Luo Xiu harus mati. Chapter 4595 Luo Xiu is leaving. Di aula utama, wajah beberapa tetua dari garis seni bela diri multidimensi memerah. Kemarahan, rasa malu, dan berbagai macam emosi berkecamuk dalam hatiku. Dalam Tao multidimensi, setiap saluran juga bersaing dan kontras satu sama lain. Dan sekarang, garis keturunan seni bela diri multidimensi ini benar-benar memalukan. Bahkan seorang junior di alam Taiyuan tidak dapat memenangkannya, dan dia dipandang rendah oleh cabang lain dari jalur multidimensi dan diperlakukan sebagai bahan tertawaan. Luo Xiu harus mati. Bahkan sekarang di istana, tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan dan membunuhnya. Jadi jika dia berada di tempat lain, cepat atau lambat dia akan dibunuh. Kecuali Luo Xiu meninggal, seni bela diri multidimensi tidak akan pernah bisa berbalik. Untuk saat ini, sekalipun Anda tidak ingin menyerah, setidaknya Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan muka yang hilang. Bahkan jika tidak ada kandidat di level kuasi abadi yang dapat menandingi Luo Xiu dalam seni bela diri multidimensi, dia tetap akan menantangnya. Karena ini adalah suatu sikap. Jika kita bahkan tidak memiliki sikap seperti itu, garis keturunan seni bela diri multidimensi akan dibenci dan kehilangan hati orang-orang. Jenius mana yang akan bersedia bergabung dengan garis keturunan kita di masa depan? Tapi beginilah masalahnya. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Aku tidak pergi. Ketika perintah rahasia tetua datang, menugaskan alam semi abadi untuk menantang Luo Xiu. Orang ini menolak tanpa ragu-ragu. Percuma saja mengancamku. Aku lebih baik melepaskan diri dari seni bela diri multidimensi daripada mati. Para tetua memintaku mati, atau meminta orang lain mati, jadi mengapa para tetua tidak pergi? Lalu ketika Hongzhan memprovokasinya secara langsung, mengapa Tuan Xiao tidak berani melawan? Dalam silsilah seni bela diri multidimensi, suara-suara seperti itu muncul. Ada yang mulai merasa kesal, ada yang mulai ragu, dan ada yang bahkan siap meninggalkan silsilah seni bela diri multidimensi. Hati orang-orang hancur, karakternya rusak. Ini adalah situasi seni bela diri multidimensi saat ini. Dan semua ini disebabkan oleh Luo Xiu, ditambah dengan kata-kata Hongzhan, itu membentuk bantuan yang mengerikan, yang secara langsung melukai hati. Setelah menjanjikan banyak manfaat, masih ada orang yang datang untuk menantang. Bahkan Luo Xiu sudah kembali dari arena kompetisi. Namun kali ini, orang-orang dari berbagai aliran bela diri datang langsung untuk menantang. Untuk ini, Luo Xiu tidak peduli, mereka semua menerima tantangan itu.
Lawan pertama yang menantangnya adalah seorang jenius tingkat ketiga yang hampir abadi yang pernah berada di antara 3 teratas dalam daftar jenius teratas. Tempat untuk kompetisi. Tepat di pintu masuk kuil Tao kecil tempat seni bela diri asli itu, sebuah tempat khusus disisihkan, dan batasan formasi digunakan untuk menciptakan ruang di mana pertarungan hidup dan mati dapat dilakukan. Pertarungan hidup dan mati. Ini permintaan Luo Xiu. Jika ini bukan pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan menerima tantangan ini sama sekali, dan dia juga tidak akan memberi ruang untuk negosiasi. Yang diinginkannya ialah membuat orang-orang seni bela diri multidimensi menjadi takut, membunuh orang-orang ini dengan rasa takut, dan membunuh orang-orang seni bela diri multidimensi hingga kehilangan hati mereka. Jika seseorang benar-benar datang untuk bertarung. Jadi selama tingkat kultivasinya tidak melampaui tahap tengah alam kuasi abadi, Luo Xiu juga akan menerima tantangan dan membunuh satu persatu, sebanyak yang dia datangi. Luo Xiu bukanlah orang yang baik hati. Selama masa keemasannya dalam latihan spiritual, ia telah membunuh banyak orang dan makhluk. Tempatnya sudah dibuka. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Langsung berperang. Sebuah pedang lebar terbang melintasi langit, menuju Luo Xiu untuk membunuhnya. Setelah berlatih hingga tingkat saat ini, kekuatan Tao telah terkondensasi hingga ekstrim, dan hampir tidak ada jalan keluar. Apa yang tampak seperti serangan biasa sebenarnya mengandung kendali yang sangat teliti atas kekuatan Tao. Jika ditempatkan di dunia dimensi yang lebih rendah, kekuatan pukulan seperti itu cukup untuk menghancurkan seluruh alam. Orang kuat di dimensi tinggi tidak akan mudah pergi ke dimensi rendah. Karena ruang waktu berdimensi rendah memiliki batas daya dukung yang rendah dan tidak dapat menahan aura orang kuat berdimensi tinggi, memaksanya ke dimensi rendah kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya dimensi rendah. Kadangkala, pertempuran antara para pejuang berdimensi tinggi dapat menimbulkan akibat yang menghancurkan ruang dan waktu, menerobos penghalang batas dimensi, dan secara langsung menghancurkan beberapa dunia berdimensi lebih rendah yang berada dalam dimensi ruang dan waktu. Dan inilah kenyataannya. Ia tidak akan muncul di 5 alam, karena yang kuat di alam abadi pun tidak akan mampu mencabik dan menghancurkan dimensi ruang dan waktu di sini. 5 alam juga merupakan tempat yang paling mantap dan stabil dalam ruang dan waktu di dunia 5 dimensi saat ini. Terlalu lemah. Orang-orang tua itu hanya di sini untuk mati. Beraninya kau datang? Luo Xiu menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan meraihnya di udara. Ia langsung meraih cahaya pedang dan menghancurkannya berkeping-keping. Mati. Pihak lain meraung, cahaya suci keluar dari tengah alisnya, dan sebuah jimat terbang keluar. Ini adalah jimat sekali pakai yang sangat kuat. Setelah diaktifkan, jimat ini dapat meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan periode semi-abadi. Namun, metode ini tetap saja tidak ada gunanya. Sosok Luo Xiu tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah ia telah berubah menjadi hantu. Serangan jimat itu menembus langsung ke tubuhnya tanpa melukainya sama sekali. Inilah penerapan jalan waktu dan ruang yang tertinggi. Pada saat ini, Luo Xiu melintasi jalan raya waktu dan ruang tertinggi, tinggal di masa lalu. Jimat itu sekarang menyerang, jadi tentu saja tidak bisa melukainya. Saat berikutnya, sosok Luo Xiu menghilang. Dia sekali lagi menggunakan jalan agung waktu dan ruang untuk melakukan perjalanan antara masa lalu dan masa depan waktu dan ruang, menghilang ke masa kini sehingga lawan tidak dapat merasakan keberadaannya. Puff! Ketika Luo Xiu muncul, dia berdiri di belakang lawan, dan kepala lawannya berguling ke tanah, tubuhnya meledak berkeping-keping, dan tubuhnya mati. Apakah ada orang lain di sini yang akan mati? Luo Xiu tidak berbalik dan melirik orang lain dengan ringan. Dia agak memahami pikiran orang-orang tua dalam seni bela diri multidimensi. Meskipun tahu tak bisa mengalahkannya, ia tetap mengirim orang ke sini. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan bahwa Luo Xiu adalah pembunuh dengan metode yang kejam. Dan orang-orang yang dikirim ini tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan, tetapi mereka tidak mau memikirkannya. Sekalipun mereka menjanjikan manfaat besar, jika Anda sudah meninggal, apakah Anda masih bisa mendapatkan manfaat ini? Dia bahkan menipu rakyatnya sendiri dan mengambil keuntungan dari mereka. Inilah seni bela diri multidimensi, sifat dan akar buruk sebagian orang. Itu cuma lelucon. Kalau kamu nggak mau mati, mending kamu jujur aja. Luo Xiu terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi, melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan kembali ke kuil Tao. Ada beberapa hal yang tidak perlu dijelaskannya. Tidak semua orang di aula seni bela diri itu idiot. Jika dia mencoba menjelaskan, dia mungkin dianggap menyiramkan air kotor pada seni bela diri multidimensi. Jika dia tidak menjelaskan dan membiarkan orang lain berpikir sendiri,
seni bela diri multidimensi akan sepenuhnya menjadi sasaran kritik publik dan membangkitkan kemarahan publik. Beberapa efek muncul seperti yang diharapkan. Semakin banyak orang yang memilih untuk mundur dari garis keturunan seni bela diri multidimensi, termasuk beberapa orang berbakat dan kuat yang telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam mengembangkan seni bela diri multidimensi. Pada saat ini, Luo Xiu duduk berhadapan dengan Hong Zhan di kuil Tao. "Kapan kamu akan pergi?" tanya Hong Zhan. Meskipun Luo Xiu tidak mengatakannya, namun Hong Zhan telah melihat dan memahaminya. Luo Xiu harus pergi, kalau tidak dia tidak akan melakukan tindakan tegas. Yang terdekat, Luo Xiu menghela napas, "Kalau bisa, aku tidak ingin pergi. Karena guru telah mengatur jalan ini untukmu, kamu dapat pergi ke sana dengan percaya diri. Taiji disebut alam kedamaian. Memang lebih cocok untuk perkembanganmu jika kamu pergi ke sana." Hong Zhan tidak menahan atau membujuk, tetapi memilih untuk mendukung. Ini bukan hanya keputusannya, tetapi juga keputusan dan ide Master Renwu. Chapter 4596 Grandmaster Tai Qingsan. Dunia seni bela diri. Meskipun ini adalah wilayah keluarga Wuzhu, namun, di dunia seni bela diri, ada juga beberapa ciri khas keluarga Taizu. 5 alam utama saling terhubung, dan mereka bukanlah tipe orang yang tidak akan pernah berinteraksi sampai mati. Bahkan di aula seni bela diri, ada murid dari Taiji. Ada juga beberapa keluarga atau kekuatan di dunia persilatan yang mengirim murid mereka ke aula tertinggi di alam lain untuk berlatih. Hal yang biasa. Misalnya, ada seorang penatua nominal di balai seni bela diri. Tetua ini berasal dari Taiji. Identitas sang tetua hanya sebatas nama dan tidak memiliki kekuatan nyata. Ia juga sangat rendah hati di hari kerja. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih dan jarang keluar rumah. Tetua ini bernama Zhang Kun, seorang pria kuat di alam abadi. Namun baru dalam 2 hari terakhir ini, sebuah pesan datang dari Taiji. Sebelumnya, Renwu juga menyambutnya dengan perintah rahasia dari garis keturunan seni bela diri asli. Seluruh hal, Zhang Kun sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Luo Xiu, seorang jenius tingkat monster, benar-benar berencana meninggalkan dunia seni bela diri dan pergi ke Taiji untuk berlatih. Kelima ranah tersebut juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Dunia persilatan bersifat agresif dan dianggap sebagai salah satu wilayah terkuat, setenar alam dewa dan alam kuno. Diikuti oleh Yuanji dan Taiji, kedua alam ini lebih rendah. Taiji, yang dikenal sebagai dunia kedamaian, selalu dianggap sebagai yang terlemah dari 5 alam. Apakah ini ide Luo Xiu, niat Renwu, ataukah garis keturunan seni bela diri asli yang berencana untuk pindah ke Taiji secara keseluruhan? Zhang Kun tidak begitu jelas. Zhang Kun tidak tahu apa hubungan khusus antara garis keturunan seni bela diri asli dan keluarga Taizu di Taiji. Semua yang dia tahu, hanya Renwu yang menyapanya. Kemudian keluarga Taizu di Taiji mengiriminya pesan dan memintanya untuk bertanggung jawab mengatur beberapa hal. Hari ini, Luo Xiu datang ke kediaman Zhang Kun di istana. Karena Zhang Kun berasal dari Taiji, demi menghindari masalah akibat rumor, tokoh-tokoh terkemuka di istana seni bela diri umumnya tidak akan datang mengunjunginya kecuali mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Di dalam ruangan, Luo Xiu tidak sopan. Setelah membungkukkan tangan dan mengepalkan tinjunya sebagai salam, ia duduk tepat di hadapan Zhang Kun. "Senior Zhang, kudengar dari kakak senior bahwa kamu dari pihak Taiji." Luo Xiu langsung ke intinya. "Benar, aku tahu sedikit tentangmu. Apa kau sudah benar-benar membuat keputusan?" Zhang Kun menatap Luo Xiu. Bagaimanapun juga, seorang jenius seperti Luo Xiu terlalu luar biasa. Secara umum, meskipun seorang jenius seperti itu tidak berkecimpung di dunia seni bela diri, kemungkinan besar ia akan memilih berlatih di alam dewa atau alam kuno. Kemungkinan ia memilih pergi ke alam Tai sebenarnya terlalu rendah. Sejujurnya, lingkungan di Taiji kurang persaingan, dan justru kurangnya persaingan itulah yang menghalangi para jenius untuk berkembang cukup cepat, dan membuat banyak jenius kurang berambisi. "Ya, aku sudah memutuskan." Luo Xiu mengangguk. "Kalau begitu, aku akan mengaturnya. Tuanmu juga sudah memberi salam untuk masalah ini, dan keluarga Taizu juga lebih memperhatikannya." Zhang Kun juga mengangguk. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Senior Zhang. Kuharap senior merahasiakan masalah ini. Sebelum aku pergi, aku tidak ingin ada yang tahu bahwa aku akan pergi ke Taiji." "Tidak masalah." Percakapan antara keduanya sederhana. Ketika Luo Xiu bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Zhang Kun bahkan tidak kembali sadar, selalu merasa sedikit luar biasa. Sungguh bakat yang luar biasa.
keluarga Wuzu tidak berniat tinggal, jadi mereka membiarkannya pergi begitu saja. Zheng Kun tidak menyangka bahwa keluarga Wuzu tidak tahu tentang pertemuannya dengan Luo Xiu di bawah hidung keluarga Wuzu. Dia yakin keluarga Wuzu pasti tahu. Tetapi keluarga Wuzu tampaknya tidak punya niat untuk menghentikannya. Dunia 5 dimensi ini memiliki 5 dimensi utama, yang terpisah satu sama lain di area tempat kelima dimensi utama tersebut berada, dipimpin oleh dimensi surga. Lokasi kelima alam utama itu bagaikan 5 matahari yang tergantung di atas kelima alam utama tersebut. Dunia persilatan terletak di kehampaan dimensi Xuan. Apa yang disebut tempat suci, sekte besar, dan kekuatan dahsyat di dimensi Xuan, bagaikan semut di mata keluarga Wuzu. Untuk berpindah dari alam bela diri ke alam Tai, Anda perlu melintasi dimensi Xuan dan memasuki dimensi asli. Taiji berada di kekosongan dimensi asli dan mengatur seluruh dimensi asli. Sekarang, di pusat Taiji, ada kota bernama Kota Kuno Taichu. Di tengah kota kuno terdapat sebuah istana yang megah. Disinilah keluarga Taisu berada. Di antara para tokoh terkemuka di dunia 5 dimensi, Taisu Supreme dapat dianggap sebagai salah satu orang terkuat dengan senioritas tertinggi, tidak lebih buruk dari Martial Ancestor Supreme. Namun, keluarga Taisu jauh lebih buruk daripada keluarga Wuzu. Misalnya, pemimpin Taiji generasi ini, Tai Qingsan, jauh lebih rendah daripada pemimpin dunia seni bela diri, Wu Longsu, baik dari segi tingkat kultivasi maupun kekuatan tempur. Wu Dazu, bajingan tua ini. Di aula besar, Tai Qingsan tertawa dan mengumpat lalu melemparkan selembar batu giok ke meja di sebelahnya dengan bunyi flash. Metode fusi rahasia telah diperoleh oleh keluarga Wuzu. Jika kita ingin menirunya, kita akan meminta 5 juta kristal tertinggi. Jika dia bukan seniorku, aku bahkan ingin menebasnya dengan pedangku. Dia. Di aula utama, ada pula beberapa lelaki tua yang memandangi hidung dan mulut mereka, diam-diam mendengarkan tuan kerajaan mereka sendiri mengeluh dan pamer. Ya, mereka merasa Tai Qingsan hanya pamer. Kamu masih memegang pedang untuk membunuh Wu Dazu, bisakah kamu mengalahkannya? Lagi pula, Wu Longsu sudah berada di level semi tertinggi. Dia keponakan leluhur Agung Wu. Jika kau pergi membunuh leluhur Agung Wu, apa kau tidak takut Wu Longsu akan menghajarmu sampai setengah mati? Tapi sekali lagi, orang ini, Wu Dazu, membuka mulutnya dan meminta 5 juta kristal tertinggi, 1 batch hitam. Master dunia, dibandingkan dengan metode fusi antara Wu Dazu dan sekte rahasia, saya pikir kita seharusnya lebih memperhatikan Luo Xiu, kata seseorang. Ya, kudengar metode fusi rahasia ini dirintis dan disimpulkan oleh Luo Xiu. Seorang pemuda dengan tingkat kultivasi alam Taiyuan mampu menciptakan keahliannya sendiri dan menciptakan metode yang sangat berguna. Bakat iblis langka di zaman kuno maupun modern. Ya, jika kita dapat menarik para jenius seperti itu ke Taiji, mengapa generasi muda kita di Taiji tidak memiliki masa depan untuk berkembang? Jangan dibahas, dunia Taiji kita tidak sebaik yang sebelumnya. Generasi tertinggi setidaknya mirip dengan dunia persilatan dan dunia dewa, tapi tidak lagi bagus untuk generasi kedua, apalagi generasi ketiga dan keempat. Tai Qingsan, yang duduk di atasnya, memiliki wajah yang gelap. Apakah ini yang sedang Anda bicarakan? Di hadapanku, sang penguasa dunia, di hadapanku, pemimpin generasi kedua keluarga Taisu, kau bilang aku tak mampu melakukannya. Diam semuanya. Tai Qingsan meraung dengan wajah gelap. Kau mau memberontak? Kau benar-benar bilang aku tidak bisa? Percaya atau tidak, aku akan pergi ke dunia bela diri sekarang juga dan membiarkan si brengsek Luo Xiu itu mengikutiku ke Taiji. Sekelompok orang tua di bawah memutar mata mereka, jelas berpikir bahwa penguasa wilayah mereka sedang membual lagi. Tuan dunia, kalau kau benar-benar bisa membawa Luo Xiu ke sini, aku bisa bersujud padamu, Pak Tua, kata seorang pria tua berambut abu-abu sambil tersenyum bercanda. Baiklah, orang tua, tunggu saja aku. Chapter 4597 Let Him Go. Grandmaster Tai Qingsan melangkah melalui kehampaan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Bajingan tua itu benar-benar berkata jika aku bisa membawa Luo Xiu ke sini, dia akan bersujud padaku. Hei, kalian orang tua tidak tahu. Luo Xiu sudah bersiap-siap untuk datang ke Taiji kita. Saat aku membawa anak itu kembali, aku ingin tahu seperti apa ekspresi kalian. Kalian pasti akan tercengang, kan? Untuk Luo Xiu, datanglah ke Taiji. Tentu saja, beliau, sang penguasa Taiji, sangat ramah. Karena keluarga Taisu menjunjung tinggi perdamaian, maka keadaan di Taiji selalu damai, sehingga baik generasi muda maupun tua tidak merasakan adanya krisis dan tidak memiliki ambisi.
Jika ini terus berlanjut, Taiji semakin kekurangan pria kuat baru yang bangkit untuk mengisi darah segar dan cepat atau lambat akan berakhir. Dia juga tahu tentang Luo Xiu. Anak ini benar-benar monster, dan dia bisa membunuh selamanya di alam Taiyuan. Sungguh menakjubkan, ya. Begitu dia berhasil menerobos ke alam tanpa awal, dia akan mampu menyapu hampir ke level keabadian, bukan? Pada saat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa garis keturunan Taiji kita dan generasi muda tidak memiliki bakat-bakat terbaik? Terlebih lagi, pemahaman anak ini sungguh luar biasa. Dia bisa menciptakan latihannya sendiri. Keterampilan yang ia ciptakan sangat kuat dan sangat berharga. Seorang jenius seperti itu benar-benar tak ternilai harganya. Meskipun Luo Xiu datang ke Taiji, ada faktor lain yang terlibat. Tapi bagaimanapun juga, hal ini hanya memiliki keuntungan dan tidak ada kerugian bagi Taiji. Guru Renwu dulunya adalah pemimpin aliran seni bela diri asli. Dalam pertempuran di dunia hidup dan mati, keluarga Taisu berutang budi yang besar. Oleh karena itu, Taisu Supreme memberikan token kepada garis keturunan seni bela diri asli. Di masa mendatang, kapanpun dibutuhkan, dengan token ini, keluarga Taisu dapat membantu semampunya. Token ini, bantuan ini. Garis keturunan asli seni bela diri selalu tidak berguna. Mungkin pula Guru Renwu meninggal dunia tanpa sempat menggunakannya, dan token ini selalu disimpan di tangan Renwu. Kali ini garis keturunan seni bela diri asli menghadapi berbagai krisis. Jenderal Ren memberikan tanda itu kepada Luo Xiu dan mengatur jalan mundur untuknya. Garis besar umum permasalahannya. Itu saja. Di persimpangan dimensi misterius Wu Jie dan dimensi asli Taijie, ada celah di alam tersebut. Yang disebut keretakan batas adalah bahwa pada waktu yang lama, dunia 5 dimensi awalnya terintegrasi, tetapi kemudian hancur. Lokasi keretakan di alam itu adalah sebuah kekosongan yang hancur, dan banyak serpihan dunia yang hancur dapat terlihat. Karena merupakan perbatasan antara dunia persilatan dan Taiji, celah batas ini juga disebut batas Taiwu. Menyeberangi batas Taiwu, Tai Qingsan dengan cepat memasuki dimensi misterius dan kemudian memasuki dunia persilatan. Dia baru saja memasuki dunia seni bela diri. Seberkas cahaya terbang di atasnya, mendarat di depannya, dan memberi hormat, salam kepada Grand Master. Baiklah, bangun, Tai Qingsan mengangguk. Tuan Taisu, apakah Anda akan pergi ke kota suci alam bela diri? Ini adalah biksu dari keluarga Wuzu yang bertugas berpatroli di perbatasan wilayah. Saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, ia mematuhi aturan dan tidak sekadar bertanya omong kosong. Lihat saja dan laporkan, kata Tai Qingsan. Dia tidak berniat menyembunyikan masalah ini dari keluarga Wuzu. Faktanya, dia juga tahu bahwa jika keluarga Wuzu tidak menginginkan Luo Xiu pergi, percuma saja baginya untuk menyelinap ke sana. Daripada ketahuan secara diam-diam dan membiarkan orang itu Wu Longsu menertawakanku, lebih baik aku menjalaninya secara terbuka. Di pihak keluarga Wuzu, Wu Dazu menerima berita itu dan ekspresinya tetap tenang. Di sampingnya, Su Changpeng berkata, "Leluhur Agung, bagaimana Luo Xiu harus menghadapinya? Dia agak ribut kali ini. Kalau tidak ditangani dengan baik, mungkin." Apa itu? Leluhur Agung Wu menggelengkan kepalanya. Di dunia seni bela diri, tak seorang pun berani membuat masalah. Siapapun yang berani akan mati. Adapun Luo Xiu, dia punya caranya sendiri. Changpeng, pernahkah kau memikirkannya? Meskipun keluarga Wuzu lebih menyukai silsilah seni bela diri asli, mereka tidak berdiri teguh di belakang silsilah seni bela diri asli untuk membantu mereka menghadapi seni bela diri multidimensi dan menekan keluarga Yi. Atau mengusir berbagai seni bela diri. Sikap yang tidak jelas seperti itu juga membuat orang merasa sangat tidak aman. Dan Luo Xiu sebenarnya tidak punya rasa aman. Kalau tidak, menurutmu kenapa dia main-main selama ini? Dia juga menciptakan teknik dan menunjukkan kekuatannya dalam tantangan lintas level. Dia menunjukkan bakatnya, potensinya, dan nilainya kepada kita. Ia berharap keluarga leluhur bela diri kita juga menunjukkan sikap bahwa kita dapat dengan teguh mendukung seni bela diri primitif. Antara seni bela diri primitif dan seni bela diri multidimensi, kita harus membuat pilihan, dan hanya satu yang tersisa. Tapi keluarga Wuzu tidak membuat pilihan, dia kecewa. Dengarkan ini. Su Changpeng tercengang. Dia kecewa? Maksudmu? Karena keluarga Wuzu telah mengecewakannya, tentu saja dia akan memilih kekuatan yang bersedia mendukungnya. Di antara 5 kerajaan besar, keluarga Wuzu bukanlah satu-satunya keluarga tertinggi. Wu Dazu mendesah. Su Changpeng tertegun lagi. Dia akhirnya mengerti. Yang dimaksud leluhur agung adalah bahwa Luo Xiu, bajingan kecil itu,
ingin meninggalkan dunia persilatan dan bergabung dengan keluarga agung lainnya. Dia ingin berkhianat, dia ingin menjadi pengkhianat. Su Changpeng sedikit bingung. Meskipun keluarga Wuzu tidak membuat pilihan atau membuat pernyataan yang jelas, bukankah mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menjamin keselamatannya? Aku telah memberimu janji seperti itu. Apakah kamu masih ingin menjadi pengkhianat? Apa itu pengkhianat? Wu Dazu melirik Su Changpeng. Meskipun dia telah berlatih di Istana Seni Bela Diri selama beberapa waktu, dia bukan penduduk asli dunia seni bela diri, juga bukan anggota keluarga Wuzu. Dengan dua teknik yang dia ciptakan, dia tidak berutang apapun kepada dunia seni bela diri atau keluarga leluhur bela diri kita. Haruskah kita biarkan saja dia pergi seperti ini? Nilainya. Tentu saja saya tahu nilainya, tetapi nilainya saat ini belum cocok untuk ditampilkan di dunia seni bela diri. Dia membutuhkan tempat yang lebih cocok untuk menampilkan bakat, spesialisasi, dan keunggulannya. Ngomong-ngomong soal itu, Wu Dazu menghela napas lagi. Kita punya urusan yang lebih penting, jadi kita tidak bisa memilih, jadi biarkan saja dia pergi. Membiarkannya meninggalkan pusaran ini bukanlah hal yang buruk baginya. Taikingsan seharusnya segera tiba di kota suci. Keluarga leluhur bela diri kita tidak akan melakukan apapun untuk menghentikan kita. Bahkan jika Luo Xiu pergi, dia tetap harus mengingat sebuah kebaikan. Chapter 4598 Meeting with Taikingsan. Setelah Su Changpeng pergi, leluhur Agung Wu mendesah lagi. Mengapa kamu mendesah padahal kamu tidak punya kegiatan apapun seharian? Tiba-tiba, seseorang muncul di aula utama. Ia mengambil botol anggur di atas meja dan langsung meminumnya. Wu Dazu tidak perlu melihat, dia hanya mendengarkan suara itu dan tahu siapa itu. Aku tanya, boleh nggak sih ngucapin salam sebelum keluar? Kamu tahu nggak sih kalau bikin orang takut setengah mati, tahu nggak? Wu Dazu terdiam. Mustahil. Meskipun orang ini adalah adiknya, dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas yang telah mencapai alam tertinggi selama bertahun-tahun. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa mengalahkannya? Orang yang muncul di aula saat ini adalah leluhur bela diri tertinggi. Namanya Wuzu. Meskipun kakak laki-lakinya tidak sebaik dia dalam kultivasi dan kekuatan, dia tetaplah kakak laki-lakinya, jadi dia dipanggil Wu Dazu. Martial Ancestor lebih besar dari Martial Ancestor Anda, itu artinya. Apakah kamu yakin keponakanku akan menjadi yang maha kuasa? Wu Dazu menghampiri dan duduk, lalu bertanya sambil menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Apakah dia bisa berhasil menerobos saat itu tergantung pada dirinya sendiri, kata Wuzu. Putra tunggalnya, Wu Longsu, juga mewarisi bakatnya. Ia adalah seorang jenius di masa mudanya. Waktu pelatihannya lebih pendek dari Wu Dazu, tetapi tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Wu Dazu, pamannya, dan dia sudah berada pada tingkat kuasi tertinggi. Wu Dazu belum mencapai tingkat di mana ia dapat menerobos ke alam tertinggi. Wu Longsu, keponakannya, tiba sebelum dia. Bagaimana kalau gagal? Wu Dazu menyipitkan matanya. Kalau kau gagal, kau akan mati. Kalau dia mati, aku akan melepaskannya dan membunuh semua orang. Kita lihat saja siapa yang berani mendorongku ke level ini. Martial Ancestor mendengus dingin. Ada apa dengan klan dewa? Apakah kemunduran garis keturunan seni bela diri asli menjadi penyebab klan dewa? Tanya Wu Dazu lagi. Mungkin tidak. Leluhur ilahi itu bukan orang bodoh. Kalaupun dia mau, dia tidak akan melakukannya dengan begitu jelas. Leluhur bela diri menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang sedang dilakukan para dewa? Terutama Shen Wuyu itu. Hampir semua orang di dunia tahu bahwa Shen Wuyu telah menekan garis keturunan seni bela diri asli. Wu Dazu mengerutkan kening, dengan keraguan di wajahnya. Kurasa itu disengaja, kata Martial Ancestor dengan suara berat. Klan dewa sengaja memfokuskan kontradiksi pada diri mereka sendiri, agar orang dalam kegelapan itu bisa lengah dan mencari peluang untuk menemukannya. Faktanya, orang yang menyimpan rahasia itu mungkin berpikir bahwa klan dewa adalah sekutu dan bisa diyakinkan. Begitu dia benar-benar menghubungi klan dewa, dia tidak akan jauh dari ketahuan. Semua orang yang melakukan ini masih saja bermain trik. Apa kau kesal? Wu Dazu menghela napas. Dia paling benci bermain trik, sungguh melelahkan. Apa pendapatmu tentang Luo Xiu? Wu Dazu bertanya lagi. Bagaimana lagi melihatnya? Dia sangat istimewa. Dia jenius biasa. Sejahat apapun dia, wajar saja kalau dia tidak sejahat itu. Itu berlebihan. Aku tidak bisa mengkhawatirkan apapun di dunia ini untuk saat ini, jadi aku serahkan saja padamu. Aku harus mengawasi pergerakan di dimensi dewa leluhur dan dimensi iblis leluhur.
Aku selalu merasa bahwa pecahnya perang mungkin sudah dekat. Beberapa orang menganggap Luo Xiu sebagai harapan, tetapi jika waktunya terlalu singkat, ia tidak akan punya waktu untuk berkembang. Sehebat apapun bakatnya, apa gunanya? Di medan perang antar dunia dimensi, tidak ada kekuatan tempur tingkat tertinggi, dan tidak ada kualifikasi untuk berbicara. Ngomong-ngomong soal itu, leluhur bela diri tertinggi melirik leluhur Agung Wu yang berada di seberangnya. Saudaraku, cepatlah dan tembuslah ke alam tertinggi sesegera mungkin. Saat itu, keluarga kita yang terdiri dari 3 leluhur tertinggi akan menyapu dunia kehidupan dan kematian. Aku akan memperjuangkannya. Wu Dazu mengangkat bahu. Jika menembus alam tertinggi semudah itu, apakah aku masih harus menunggu bertahun-tahun? Relatif terhadap diri sendiri. Sebaliknya, Wu Dazu merasa bahwa lelaki tua Gudaoran mungkin telah mencapai alam tertinggi lebih awal darinya. Lelaki tua itu bisa menyembunyikan kekuatannya lebih baik daripada siapapun. Apakah kamu ingin menjauhkan orang-orang itu dari seni bela diri multidimensi alih-alih mengucilkan mereka? Tanya Wu Dazu. Mereka hanyalah semut yang begitu tak berarti sampai-sampai mereka tak tahu kalau mereka adalah bidak catur. Membunuh mereka percuma saja. Kita simpan saja mereka untuk saat ini. Kematian mereka hanya akan berharga jika mereka bisa menangkap ikan besar. Selesaikan kalimat ini. Sosok leluhur bela diri tertinggi menghilang tanpa suara, datang dan pergi tanpa jejak, tidak lebih dari itu. Sisi lain, Tai Qingsan datang ke kota suci di pusat dunia seni bela diri. Sepanjang perjalanan, saya tidak menemui kendala apapun. Hal ini juga membuat Tai Qingsan mengerti apa yang dimaksud keluarga Wuzu. Luo Xiu memang akan pergi, tetapi keluarga Wuzu tidak berniat memaksanya untuk tetap tinggal. Lagi pula, melon yang dipilih tidaklah manis. Tepat setelah Tai Qingsan tiba di kota ilahi, sesepuh kehormatan dari Taiji yang berada di Istana Dunia Seni Bela Diri segera menyampaikan berita tersebut kepada Luo Xiu. Dewa Taiji hadir secara langsung. Di lokasi yang disepakati, Luo Xiu bertemu Tai Qingsan. Saya sudah bertemu senior. Luo Xiu melangkah maju dan memberi hormat. Duduk. Tai Qingsan tersenyum tipis, dan sebuah kursi muncul tepat di depan Luo Xiu. Luo Xiu tidak membuat alasan dan duduk secara alami. Biar kutanyakan lagi, apakah kau yakin ingin meninggalkan aula alam bela diri dan mengikutiku ke Taiji? Tai Qingsan langsung ke intinya. Junior yakin. Luo Xiu mengangguk. Apa saja syarat Anda? Soal kondisi, satu-satunya syaratnya adalah bisa menyediakan lingkungan kultivasi yang nyaman di mana tidak ada yang menargetkan atau menekan saya. Soal sumber daya, saya yakin keluarga Taisu tidak akan mengecewakan saya, kata Luo Xiu. Kalau orang jenius lain punya bakat sepertimu, mereka pasti sudah meminta berbagai syarat. Kok kamu nggak minta syarat apa-apa? Tai Qingsan sedikit terkejut. Kudengar kau menciptakan metode fusi rahasia dan metode itu dirampas oleh keluarga Wuzu. Mau kubantu mendapatkannya kembali? Tidak perlu. Itu kesepakatan antara aku dan keluarga Wuzu. Keluarga Wuzu juga memberiku banyak sumber daya, kata Luo Xiu. Hal kecil yang diberikan keluarga Wuzu kepadamu jauh lebih berharga daripada manfaat yang diberikan metode fusi rahasia itu kepada mereka. Terutama si tua bangka Wu Dazu itu, dia penipu ulung. Tai Qingsan mengerucutkan bibirnya dan mengeluh. Fakta bahwa aku bisa datang ke sini secara langsung menunjukkan ketulusan keluarga Taizu. Terima kasih atas dukunganmu, senior. Luo Xiu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Junior ini juga pergi ke Taiji dengan tulus. Misalnya, metode fusi rahasia yang dipertukarkan antara junior ini dan keluarga martial Ancestor hanyalah versi awal yang kasar. Junior ini dapat mengoptimalkannya lebih lanjut, dan efeknya setidaknya sekitar 20% lebih baik daripada versi sebelumnya. Ngomong-ngomong, senior, masih ada beberapa orang yang ingin kubawa pergi. Kuharap keluarga Taisu bisa mengurus mereka dengan baik. Orang-orang yang ingin dibawa Luo Xiu tentu saja Qingzu, Hairuo dan Yan Shiruo yang mengikutinya ke aula alam bela diri. Karena mereka bukan murid formal Balai Dunia Bela Diri, mereka menghabiskan sebagian besar waktu berlatih di area tertentu, dan tidak banyak berkomunikasi dengan Luo Xiu di hari kerja. Namun, bukan tanpa manfaatnya. Setidaknya setelah tiba di aula alam bela diri, kultivasi ketiga wanita itu meningkat pesat, dan mereka juga telah beralih dari sistem biasa ke metode pintu rahasia tubuh fisik dan metode pintu rahasia lautan kesadaran. Tentu saja, metode rahasia laut kesadaran yang diciptakan Luo Xiu sendiri juga diwariskan kepada mereka. Chapter 4599 The Road Ahead is Unknown. Setelah percakapan dengan Tai Qingsan, Luo Xiu kembali. Kakak, aku harus pergi. Luo Xiu menemukan Hong Zhan. Kapan kita berangkat? Beberapa hari terakhir.
Aku pergi ke sana untuk berlatih keras. Kuharap saat bertemu denganmu lagi, kau sudah berada di alam abadi atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih kuat. Hong Zhan tersenyum tipis dan menepuk bahu Luo Xiu. Guru Renwu masih dalam masa retret. Jadi Luo Xiu tidak bisa menyapa. Adapun Hong Yun, Luo Xiu tidak memberitahunya tentang kepergian Luo Xiu, takutnya orang ini tidak bisa menjaga rahasianya. Setidaknya sampai sekarang, kecuali Hong Zhan, Luo Xiu tidak pernah menceritakan kepergiannya kepada siapapun di aula seni bela diri. Mengenai masalah pergi ke Taiji, sejujurnya, Luo Xiu sendiri tidak tahu pasti. Lagi pula, dia tidak tahu hasil akhir dari kepergiannya, apakah itu baik atau buruk. Ini juga merupakan pertemuan pertamanya dengan Tai Qingsan, penguasa alam Tai. Ia hanya berbincang sekali dengannya, tetapi ia tidak dapat memahami atau mengetahui apapun tentang kepribadiannya. Tetapi, sebagai penguasa Taiji, kesediaan pihak lain untuk datang menjemputnya secara pribadi merupakan tanda ketulusan. Dengan ketulusan seperti itu, ia seharusnya tidak ditekan atau menjadi sasaran ketika pergi ke Taiji. Lagi pula, penguasa Taiji telah datang untuk menyambutnya secara pribadi, yang berarti keluarga Taisu akan mendukungnya di belakangnya. Sisi lain, Luo Xiu baru saja pergi. Leluhur Agung Wu datang dan duduk bersama Tai Qingsan. Keduanya berbincang tentang beberapa topik, dan kemudian Wu Dazu pergi tanpa pertengkaran apapun. Hari berikutnya, Luo Xiu mengeluarkan misi di Aula Dunia Bela Diri. Misinya adalah menjelajahi gua reruntuhan. Jika ada yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar. Begitu berita itu keluar, banyak sekali orang di aula itu yang gempar. Apa-apaan? Luo Xiu baru saja selesai membuat masalah. Gua reruntuhan mana yang akan dia jelajahi? Apakah dia mencari kematian? Menurut pendapat semua orang, Luo Xiu saat ini seharusnya berdiam diri di istana dan tidak keluar. Dia tidak memiliki kekuatan tempur untuk bersaing dengan alam abadi. Selama dia berani keluar, seni bela diri multidimensi mungkin akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Lagi pula, beberapa kali berturut-turut, orang-orang tua dari garis keturunan seni bela diri multidimensi Luo Xiujiang itu terlalu tersinggung. Ini juga termasuk faksi lain dari jalur multidimensi, yang juga memiliki niat membunuh terhadapnya. Seseorang yang mengerti hal ini, tentu saja, tidak seorang pun mendaftar, dan siapapun yang mengikutinya mencari kematian. Tetapi, masih ada beberapa orang yang telah menghubungi Luo Xiu dan tampaknya berencana untuk mendaftar dan menjelajahi gua reruntuhan tak dikenal ini bersamanya. Siapapun yang berani berhubungan dengannya saat ini dan berencana untuk pergi keluar bersamanya, tanpa berpikir panjang, pastilah ada orang yang punya motif tersembunyi. Perlakukan orang-orang ini. Luo Xiu sangat antusias dan berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada orang-orang ini atas bantuan mereka. Jika ada sesuatu yang ia peroleh di gua runtuhan, ia akan bersedia membagikannya kepada semua orang. Semua orang merasa bahwa Luo Xiu pasti gila. Di mata para tetua garis keturunan seni bela diri multidimensi, ini adalah jebakan. Dan jebakan yang dipasang Luo Xiu sangat kentara, bagaikan kutu di kepala orang botak. Namun, bahkan mengetahui hal ini, garis keturunan seni bela diri multidimensi masih percaya bahwa ini adalah sebuah peluang. Jika Anda melewatkan kesempatan ini dan ingin membunuh Luo Xiu, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan lain. Beberapa hari lagi berlalu. Luo Xiu siap berangkat. Ada 3 orang yang memilih untuk bekerja sama dengannya. Ketiga orang ini semuanya jenius dari 3 keluarga besar di dunia seni bela diri, dan ketiganya juga membawa orang-orang kuat dari alam abadi untuk melindungi keselamatan kelompok. Luo Xiu juga pergi menemui Wu Wei dan meminjam pembangkit tenaga alam abadi dari keluarga Wu Zhu. 4 orang kuat dari alam abadi menemaninya. Dilihat dari manapun, seharusnya tidak ada masalah dalam bidang pekerjaan ini. Ini hanya sekadar pengalaman bagi seorang jenius untuk menjalaninya. Gerbang Istana Seni Bela Diri. Luo Xiu berjalan keluar dan melihat ke belakang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Di sini, ia bersentuhan dengan dunia tingkat yang lebih tinggi, dan disinilah ia memulai jalan kebangkitan yang baru. Qingzu, Hairuo, dan Yan Shiruo semuanya telah dibawa pergi secara diam-diam oleh orang-orang kuat dari keluarga Taisu. Dia sendirian, jadi wajar saja jika dia tidak perlu khawatir. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Musuh juga tahu bahwa dia adalah umpan. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak pria kuat yang ingin membunuhku yang bisa ditarik keluar? Luo Xiu tidak tahu. Tapi itu pertaruhan besar. Tujuan pertaruhannya adalah untuk membantu garis seni bela diri asli membersihkan beberapa musuh saat dia pergi. Nyatanya,
Jika dia tidak ingin mengambil risiko, dia bisa saja pergi ke Taikingsan beberapa hari yang lalu. Wu Wei jelas tahu bahwa Luo Xiu akan pergi. Di permukaan, dia meminjam salah satu alam abadi dari Wu Wei, tetapi sebenarnya Wu Wei memberikannya kepada 3 orang, dan 2 lainnya disembunyikan secara rahasia. Sejak saat itu, keluarga Wuzu memperlakukannya dengan baik. Ia berencana meninggalkan dunia persilatan dan pergi ke Taiji, dan keluarga Wuzu bahkan mengirim orang untuk melindunginya. Meskipun melalui hubungan Wu Wei, tanpa persetujuan Wu Dazu, Wu Wei tidak akan bisa mendapatkan 3 master alam abadi sekaligus. Luo Xiu mengingat kebaikan ini. Ayo pergi. Setelah menyapa ketiga orang lainnya, mereka berjalan menjauh. Istana seni bela diri di belakang mereka semakin menjauh. Di antara sekelompok orang, 4 orang muda, 4 pria kuat di alam abadi. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak mata yang telah memperhatikan. Apakah seseorang dari cabang seni bela diri multidimensi memilih untuk mengambil tindakan saat ini? Mengetahui bahwa Luo Xiu menggunakannya sebagai umpan, mengetahui bahwa itu adalah jebakan, akankah seorang pria kuat dengan berbagai seni bela diri memilih untuk mengambil risiko? Semuanya tidak diketahui. Chapter 4600 Mer, Xiao's Killing Spree, Subai, Liu Feng, San Peng. Ketiganya adalah 3 orang jenius yang bepergian bersama Luo Xiu. Saat Luo Xiu meninggalkan kota suci alam bela diri, berita itu menyebar dengan cepat bagaikan angin. Tingkat kultivasi alam Ether Yuan dapat melampaui tingkat dan membunuh monster tak tertandingi di alam kuasi abadi, dan juga dapat menciptakan metode aneh fusi rahasia. Di suatu tempat yang jauh dari kota suci alam bela diri, di titik tertinggi sebuah puncak gunung, 2 sosok berdiri berdampingan. Salah satu tokoh tersebut adalah sesepuh dari garis keturunan seni bela diri multidimensi, Tuan Xiao. Yang satu lagi adalah sesepuh dari sekte besar di luar dunia seni bela diri, bernama Guan Qiyu. Seekor semut biasa di alam Taiyuan ternyata menarik perhatian semua pihak, ujar Guan Qiyu sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Keluarganya tidak berkecimpung di dunia seni bela diri. Kali ini, garis keturunan seni bela diri multidimensi juga yang meminta bantuan, jadi dia datang sendiri. Tuan Xiao menggelengkan kepalanya, dia bukan alam Taiyuan biasa. Dia adalah orang yang mampu berkultivasi di alam Taiyuan dan melampaui level untuk membunuh para penjahat selama hampir selamanya. Dari zaman kuno hingga sekarang, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak pernah lahir keluarga tertinggi di 5 alam. Untuk mengalahkan monster seperti itu, jenius terkuat yang pernah muncul di masa lalu adalah orang yang telah melampaui level dan mampu membunuh selamanya. Dibandingkan dengannya, Chen Feng, yang mampu membunuh selamanya dengan alam tanpa awal, tidak ada apa-apanya. Guan Qiyu mengangguk, silsilah seni bela diri asli sungguh patut ditiru. Membunuh musuh dengan melompati rintangan sama saja dengan makan dan minum. Pada titik ini, Tuan Xiao pun terdiam. Karena apa yang dikatakan Guan Qiyu memang benar. Silsilah seni bela diri asli penuh dengan orang-orang yang mampu melompati dan membunuh musuh. Ren Wu, di puncak alam abadi, dapat bertarung tanpa terkalahkan. Chen Feng, dengan kultivasinya di alam awal, dapat membunuh selamanya. Luo Xiu, yang tingkat kultivasinya berada di alam Aether Yuan, telah melampaui 2 tingkat, dan membunuh hampir selamanya. Masing-masing lebih jahat dari yang lain. Masing-masing lebih menyimpang dari yang lainnya. Dan Hong Zan telah memprovokasinya sebelumnya, tetapi dia, seorang pria kuat di tingkat ke-8 alam abadi, tidak cukup percaya diri atau cukup berani untuk melawan Hong Zan, yang hampir mencapai puncak alam abadi. Garis seni bela diri asli tidak bisa bangkit. Potensi Luo Xiu terlalu buruk, jadi dia harus mati. Dia tidak bisa diberi kesempatan dan waktu untuk berkembang. Setelah garis seni bela diri asli bangkit kembali, pola seluruh 5 alam mungkin akan berubah. Beberapa orang kuat yang pernah memisahkan diri dari garis seni bela diri asli mungkin akan menyalakan kembali harapan mereka. Pada saat itu, tidak hanya ruang hidup seni bela diri multidimensi yang akan terkompresi, tetapi seluruh seni bela diri multidimensi akan terpengaruh, dan mungkin ditekan oleh seni bela diri asli. Bertahun-tahun yang lalu, seni bela diri primitif pernah mencapai masa kejayaannya, dan Dao multidimensi saat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seni bela diri primitif. Kemunduran seni bela diri primitif adalah tren yang tak terelakkan. Kita semua tahu bahwa begitu seni bela diri primitif bangkit, dunia 5 dimensi pasti akan musnah. Kata Tuan Xiao, tidak bisa bangun. Guan Qiyu tidak mengatakan apa-apa, karena ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, bertahun-tahun yang lalu, aliran seni bela diri asli yang dulunya gemilang mulai merosot.
Banyak orang kuat tampaknya telah mencapai konsensus dan menyaksikan seni bela diri primitif tersebut. Tidak ada yang mau maju untuk membantu meskipun denyut nadinya melemah. Konon katanya hal ini melibatkan pergulatan antara dunia kehidupan dan kematian, serta penargetan dunia-dunia berdimensi lebih tinggi lainnya seperti dimensi iblis leluhur, dimensi dewa leluhur, dan dimensi binatang leluhur. Kudengar keluarga Wuzu mengirim orang alam abadi untuk melindunginya, tanya Guan Qiyu. Benar sekali, pelindung tingkat ketiga alam abadi. Keluarga Wuzu sangat menghargainya. Umumnya, keturunan inti keluarga Wuzu menerima perlakuan seperti ini, kata Guan Qiyu dengan penuh emosi. Perlakuan terhadap monster jenius papan atas memang berbeda. Saat mereka keluar, mereka memiliki alam abadi sebagai pelindung. Ada juga para jenius dari 3 keluarga besar yang bekerja dengannya. Bersama-sama, itu setara dengan 4 alam abadi. Tidak mudah bagi kita berdua untuk menghadapi mereka. Kau tak perlu khawatir. Ketiga keluarga besar itu milik kita. Satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah apakah ada orang kuat lain yang diam-diam melindunginya, kata Tuan Xiao. Guan Qiyu mengangguk, katamu, Luo Xiu ini bisa sejahat itu, dia pasti punya rahasia. Rahasia apa ini? Apakah ini semacam harta karun atau semacam kebetulan? Segera setelah pernyataan ini keluar, Tuan Xiao tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Guan Qiyu melanjutkan, berbagai kekuatan juga telah menyelidiki masa lalunya. Asal-usulnya sangat biasa, dan sebelumnya dia sangat lemah, tetapi sejak dia dibawa ke istana seni bela diri dari bawah oleh Chen Feng, dia telah tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kecepatan kebangkitan dan pertumbuhannya sangat cepat. Bisa dibilang dia tidak punya rahasia. Ngomong-ngomong soal itu, Tuan Xiao pun langsung mengutarakan pendiriannya, kalau memang ada rahasia tentang dia, siapapun yang membantunya akan mendapat bagian. Haha, sepertinya rekan Dao Xiao tidak hanya mengundangku ke sini. Guan Qiyu menyipitkan matanya. Tuan Xiao juga tidak berbicara. Tentu saja dia tidak hanya mengundang Guan Qiyu. Kali ini, untuk memastikan Luo Xiu bisa dibunuh, dia hampir menggunakan semua koneksi yang bisa digunakannya, termasuk koneksi di berbagai seni bela diri. Asalkan Luo Xiu mati. Sekalipun keluarga marsial Ancestor murka, selama belum ada bukti konklusif, garis keturunan seni bela diri multidimensi bisa tenang. Lagi pula, seorang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Bersambung.